Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMF. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing saya yakni Bapak Nun Tufa MM selaku pembimbing pertama dan Ibu Nailin Nikmatul MMM selaku pembimbing kedua, dan tidak lupa pula yang saya hormati kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan mendukung proses perkuliahan saya hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Umi Malia dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Pola Pemasaran dalam Bisnis Dropshipping dalam Meningkatkan Penjualan Online pada Toko Hikmah Collection Keraksaan. Alasan saya memilih judul tersebut adalah saya mengambil judul ini karena dropshipping merupakan model bisnis yang berkembang pesat dan relevan untuk meningkatkan penjualan online. Langsung pendahuluan penelitian dalam penulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu dalam sebuah bisnis di tengah persaingan dunia, usaha yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan harus mengambil langkah-langkah strategis agar mampu bertahan dalam segala kondisi. Oleh karena itu, aktivitas pemasaran selalu berkaitan erat dengan adanya persaingan yang merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam strategi pemasaran. Di dalam aktivitas jual beli atau perdagangan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perdagangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perdagangan secara offline dan online. Perdagangan offline ini telah ada sejak pada masa Rasulullah SAW, sementara perdagangan online sendiri merupakan bentuk perdagangan yang lebih modern. Perdagangan online mungkin transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli di pasar, melainkan melalui teknologi internet, dan dengan demikian penjualan pembeli dapat bertransaksi secara rahasia melalui media digital. Transaksi bisnis online harus disertai dengan kejujuran, tidak boleh adanya kecurangan. Bisnis online ini yang sering disebut e-commerce melibatkan toko online yang terus berkembang secara dinamis. Dropshipping adalah strategi bisnis yang memanfaatkan internet, memudahkan kita sebagai aktivitas jual beli. Sistem ini memungkinkan kita mempersiapkan diri untuk membangun toko online yang besar. Sebagai metode jual beli, dropshipping ini juga melibatkan badan usaha atau individu pengecer yang tidak menyimpan stok barang sama sekali. Barang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain yang berperan sebagai pemasok atau dropshipper. Secara istilah, dropshipping ini merupakan metode online, sementara dropshipper adalah sebutan untuk pemilik toko online tersebut. Saat ini, dropshipping menjadi topik populer di kalangan pembisnis online dan diminati oleh pelaku bisnis baru karena dapat dijalankan dengan modal sangat kecil atau bahkan tanpa modal. Toko online dalam bisnis dropshipping ini tidak menyimpan stok barang ataupun menyediakan tempat penyimpanan barang tersebut, melainkan hanya mempromosikan saja produk melalui toko online dengan menampilkan foto, deskripsi, dan harga barang tersebut. Jual beli dengan metode dropshipping diterapkan di toko Hikmah Collection yang berlokasi di Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Dropshipper produsen memasarkan produk melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Shopee, dan TikTok, serta tidak menyediakan stok barang. Produk yang dijual meliputi pakaian wanita, make up, aksesoris, hijab, tas, yang semuanya diperoleh dari supplier toko Hikmah Collection. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizka Khoirunisa pada tahun 2024, bahwa hasil penelitian ini mengkaji penjualan internet dengan sistem dropshipping dalam perspektif Islam. Berdasarkan temuan penelitian ini, menjual barang secara online dengan sistem dropshipping tidak selalu berhasil karena dropshipper tidak selalu mengetahui nilai dan kondisi sebenarnya dari barang yang dijualnya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nukia Fajaruddin 2023, bahwa hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran online yang digunakan adalah pemasaran terfokus dengan model pemasaran melalui e-commerce dan pemasaran menggunakan sosial media. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dalam bidang ekonomi, namun pada penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak membahas pada skala nasional atau internasionalnya saja. Jadi pada penelitian ini akan lebih spesifik pada analisis pola pemasaran dalam konteks dropshipping untuk meningkatkan penjualan online. Penelitian ini secara khusus mengkaji pola pemasaran bisnis dropshipping di tingkat lokal, terutama di wilayah Keraksan, masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam konteks geografis. Berdasarkan data dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pola Pemasaran dalam Bisnis Dropshipping dalam Meningkatkan Penjualan Online pada Toko Hikmah Collection Keraksaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pemasaran yang diterapkan dalam bisnis dropshipping pada toko Hikmah Collection Keraksaan, mengevaluasi efektivitas strategis pemasaran dalam meningkatkan penjualan online, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran tersebut. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis pemasaran yang lebih optimal guna mendukung peningkatan penjualan online di masa depan. Yang selanjutnya, fokus penelitian. Penelitian ini akan difokuskan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh toko Hikmah Collection Keraksaan dalam menjalankan bisnis dropshipping, termasuk saluran pemasaran, teknik promosi, serta pendekatan yang digunakan untuk menarik konsumen. Kedua, mengevaluasi seberapa efektif pola pemasaran yang diterapkan dalam meningkatkan volume penjualan online di toko Hikmah Collection Keraksaan dengan menggunakan indikator seperti konversi penjualan dan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran dropshipping, termasuk faktor internal seperti manajemen toko, serta faktor eksternal seperti persaingan pasar, tren konsumen, dan penggunaan platform e-commerce. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana pola pemasaran dropshipping yang diterapkan toko Hikmah Collection Keraksaan dalam meningkatkan penjualan online. Kedua, seberapa efektif strategi pemasaran yang diterapkan toko Hikmah Collection Keraksaan dalam meningkatkan penjualan online. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh teknik pemasaran dropshipping terhadap jumlah penjualan online di toko Hikmah Collection Keraksaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk memperkuat posisi peneliti yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pertama, Nurfaiza Agustina Mutia Solihah 2024 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Islam dalam Meningkatkan Penjualan Studi pada Toko Kolbi Muaro Jambi. Adapun persamaan dengan peneliti penulis yaitu terletak pada strategi pemasaran yang digunakan, dan sedangkan untuk perbedaannya sendiri terletak pada tempat penelitian yaitu dilakukan pada Toko Kolbi Muaro Jambi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis strategi pemasaran Islam untuk meningkatkan penjualan di Toko Kolbi Muaro Jambi sudah dilakukan secara syariah. Strategis pemasaran yang dilakukan Toko Muaro Jambi menggunakan syariat marketing strategi. Dan yang kedua, Hurera Matfasusia 2022 dengan judul Sistem Dropshipping pada Toko Mutiara Collection Solakaraja Kanrekang, Analisis Manajemen Syariah. Adapun persamaan dengan penulis yaitu terletak pada sistem dropshipping yang digunakan, sedangkan untuk perbedaannya sendiri terletak pada tempat penelitian yaitu dilakukan di Toko Mutiara Collection Solakaraja Kanrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme jual beli menggunakan sistem dropshipping ada dua cara, yaitu secara online dan offline. Faktor penghambat dalam sistem dropshipping di toko tersebut yaitu barang yang dijual balika tidak ada di tangan supplier, serta harga jadi beragam. Dan admin toko, faktor penghambatnya sendiri adalah ketika jaringan internet itu rusak. Dan yang ketiga, Rizka Khoirunisa RD Rujikartiwi Muhammad Sulaiman Jazuli 2024 dengan judul Analisis Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Adapun persamaan dengan peneliti penulis yaitu terletak pada sistem dropshipping yang digunakan, sedangkan untuk perbedaannya sendiri terletak pada sistem syariat, bisnis syariatnya. Hasil penelitian ini mengkaji penjual internet dengan sistem dropshipping dalam perspektif Islam. Mutawafiko 2022 dengan judul Analisis Jual Beli Online Sistem Dropshipping dalam Membangun Ekonomi Mandiri Studi Kasus Grosiran Kosmetik Aman ber-BPOM. Adapun persamaan dengan penulis yaitu terletak pada sistem dropshipping jual beli online yang digunakan, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tempat penelitian yaitu dilakukan di Toko Grosiran Kosmetik Aman ber-BPOM. Hasil penelitian ini menunjukkan cara jual beli online sistem dropshipping dalam membangun ekonomi mandiri. Perlu memperhatikan aktivitas yang terjadi pada dua pihak yang menjadi kunci utama dalam jual beli online yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dan yang terakhir, Nukia Fajarudin Ahmad Munajim 2023 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Online dalam Meningkatkan Penjualan Toko Haza Collection berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Dan adapun persamaan dengan penulis yaitu terletak pada analisis strategi pemasaran online yang digunakan. Dan sedangkan untuk perbedaannya sendiri terletak pada tempat penelitiannya yaitu dilakukan di Toko Haza Collection. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran online yang digunakan adalah content marketing dengan model pemasaran melalui e-commerce dan pemasaran menggunakan sosial media. Kajian teori. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan ilmu dan seni yang melibatkan proses sosial dan manajerial di mana individu atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, serta melakukan produk kepada pihak lain dengan tujuan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan serta memperoleh nilai dari mereka. Teori menurut American Marketing Association (AMA), pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses yang bertujuan mengkomunikasikan serta memberikan nilai kepada pelanggan sekaligus mengelola hubungan pelanggan dengan mengutamakan kepentingan organisasi dan para pengaku kepentingannya.
Dan untuk selanjutnya, pengertian pemasaran syariah menurut Bukhari Alma dan Doni Junipriansyah, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dari pelaku usaha kepada para pemangku kepentingan, yang dalam keseluruhannya proses sesuai dengan akad serta prinsip Al-Quran dan hadis. Menurut Kartajaya, sebagaimana dikutip Bukhari Alma dan Doni Junipriansyah, bahwa secara umum pemasaran Islami adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan meliputi seluruh proses penciptaan, menawarkan pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan kemampuan real masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor produksi yang ada di dalamnya. Nah, tujuan utama pemasaran sendiri adalah memahami konsumen dengan baik sehingga produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat dengan mudah bagi mereka juga. Strategi pemasaran melibatkan pengambilan keputusan terkait biaya, bauran, pemasaran, dan alokasi sumber daya pemasaran dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan persaingan yang dihadapi. Pengertian jual beli online dalam istilah fikih, jual beli online al-bai yang bermakna penjual mengganti atau menukar sesuatu dengan hal lain. Secara istilah, jual beli ini adalah pertukaran barang dengan barang lain atau dengan uang, di mana hak milik berpindah dari satu pihak lain berdasarkan kesepakatan dan kerelaan. Sementara itu, jual beli online merujuk pada transaksi barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Akad jual beli via internet dilakukan menggunakan perangkat elektronik baik untuk barang maupun jasa, di mana ciri-ciri barang dilakukan lebih dulu, pembiayaan dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian. Jual beli online sendiri sering juga disebut online shopping adalah transaksi yang memanfaatkan internet sebagai media, mendefinisikan jual beli online sebagai gabungan teknologi aplikasi dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, atau komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa barang, layanan, atau informasi. Berdasarkan definisi tersebut, jual beli via internet adalah aktivitas pedagang melalui media elektronik yang tidak membutuhkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat memilih ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan, melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati, kemudian penjual mengirimkan barang tersebut. Pengertian dropshipping. Dropshipping adalah metode perdagangan yang memungkinkan individu atau bisnis, termasuk pengecer, untuk berjualan tanpa perlu menyimpan stok barang. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan atau supplier yang memiliki barang fisik. Dalam sistem dropshipping, pengecer tidak menyimpan barang, melainkan barang dikirim langsung oleh supplier kepada konsumen akhir. Dropshipping adalah usaha penjualan produk tanpa keharusan memiliki stok barang. Dalam transaksi ini, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu pemilik barang, dropshipper, penjual, dan pembeli. Dan model bisnis dropshipping ini, dropshipper berperan sebagai perantara antara pembeli dan pemasok, produsen, agen, atau toko, di mana pesanan yang diterima akan diturunkan kepada pemasok untuk diproses dan dikirim langsung ke pembeli. Sementara itu, pemasok bertanggung jawab atas ketersediaan stok pemasarannya. Produsen, agen, atau toko, di mana pemesanan yang diterima akan diteruskan kepada pemasok untuk diproses dan dikirim langsung ke pembeli. Sementara itu, pemasok bertanggung jawab atas ketersediaan stok pengemasan dan pengiriman barang. Dengan demikian, dropshipper lebih berfokus kepada strategi pemasarannya saja dan pelayanan pelanggan tanpa harus mengenangani operasional logistik. Sistem dropshipping ini memberikan kemudahan bagi penjual untuk berjualan tanpa harus memberikan penyimpanan barang atau proses pengirimannya. Dalam sistem ini, penjualan berperan sebagai pemasar yang mencari pembeli, sementara pengiriman dilakukan oleh distributor atas nama penjual. Pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan harga yang disepakati. Dalam sistem dropshipping ini, proses jual beli diawali ketika pembeli melakukan pemasaran dan pembayaran kepada dropshipper. Selanjutnya, dropshipper meneruskan pesanan kepada supplier serta melakukan pembayaran atas barang tersebut. Setelah dikurangi selisih harga sebagai keuntungan, supplier kemudian mengemas dan mengirim barang langsung kepada pembeli, biasanya dengan mencantumkan nama dropshipper sebagai pengirim, sehingga pembeli tidak mengetahui peran supplier dalam transaksi tersebut. Dropshipping ini adalah model bisnis di mana penjual, dropshipper, meneruskan pesanan pelanggan ke supplier yang akan mengurus pemesanan dan pengiriman barang, sehingga dalam bisnis ini dropshipping merujuk pada mekanisme bisnisnya, sedangkan dropshipper adalah pelaku yang menjalankan bisnis tersebut. Bisnis dropshipping memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jenis bisnis lainnya, yaitu tidak membutuhkan modal besar untuk membeli produk terlebih dahulu. Penjual hanya perlu membayar produsen atau supplier setelah menerima pembayaran dari pembeli, sehingga pembeli keuntungannya dari selisih harga. Dan yang kedua, tidak memerlukan tempat penyimpanan atau gudang untuk menyimpan barang. Ketiga, tidak perlu khawatir tentang risiko barang tidak laku atau rusak akibat penyimpanan yang lama.
Keempat, proses pengemasan dan pengiriman barang menjadi tanggung jawab supplier hingga penjual tidak perlu repot mengurus hal tersebut. Meskipun banyak keuntungan dalam bisnis dropshipping ini, memerlukan persiapan rumit seperti membuka toko fisik. Meskipun memiliki banyak keunggulan, bisnis dropshipping juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, margin keuntungan cenderung kecil, tingginya tingkat persaingan dengan reseller lainnya, kesulitan dalam membantu ketersediaan stok barang, tantangan dalam mengatasi keluhan atau kompleks dari pelanggannya. Nah, ciri utama dari bisnis dropshipping adalah pengirim barang langsung ke konsumen yang dilakukan oleh produsen atau supplier. Pada bisnis online konvensional, pengiriman barang biasanya menjadi tanggung jawab toko. Namun dalam dropshipping, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada produsen atau supplier. Dengan demikian, penjual tidak perlu mengurus proses pengiriman mulai dari pengemasan hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi. Nah, selanjutnya toko Hikmah Collection. Toko Hikmah Collection ini merupakan toko aksesoris dan fashion yang menjual berbagai produk perlengkapan gaya pakaian seperti perhiasan, tas, ikat pinggang, jam tangan, kacamata, sepatu, serta pakaian trendy untuk berbagai kalangan. Toko ini juga bisa beroperasi secara fisik di pusat perbelanjaan atau secara online melalui platform e-commerce dan media sosial. Pada toko Hikmah Collection juga menjual produk yang beragam, menyediakan berbagai macam aksesoris dan fashion lainnya, dari yang casual hingga eksklusif, sehingga toko ini sudah mengikuti tren dan selalu memperbarui koleksi sesuai dengan tren model terbaru. Nah, selanjutnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Berikutnya di sini yang pertama adalah dropshipping. Dropshipping adalah model bisnis di mana penjual tidak menyimpan stok barang, melainkan langsung meneruskan pesanan pelanggan kepada pemasok atau produsen yang akan mengirim barang ke pelanggan. Dalam konteks penelitian ini, dropshipping menjadi dasar utama dalam sistem bisnis yang dilakukan oleh toko Hikmah Collection. Keraksaan, Pak. Yang kedua, pola pemasaran. Nah, pola pemasaran ini merujuk pada strategi dan metode yang digunakan untuk menarik pelanggan serta meningkatkan penjualan dalam model bisnis dropshipping sendiri. Strategi ini dapat mencangkup pemasaran digital seperti media sosial, iklan berbayar, dan promosi melalui marketplace. Pola pemasaran yang diterapkan berperan penting dalam menentukan efektivitas pemasaran dan keberhasilan bisnis. Yang ketiga, penjualan online. Penjualan online ini adalah hasil dari penerapan pola pemasaran itu sendiri dalam bisnis dropshipping. Keberhasilan pemasaran akan berdampak pada peningkatan jumlah dan keuntungan yang diperoleh. Dengan strategi pemasaran yang tepat, bisnis dapat menjangkau banyak pelanggan dan meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Studi kasus merupakan metode penelitian dirancang untuk meneliti secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu tertentu. Studi ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sementara peneliti mengumpulkan data secara mendalam melalui berbagai metode pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, data dan sumber data penelitian. Data adalah kumpulan fakta dan informasi yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun sebuah penelitian. Sumber data mengacu pada segala hal yang memberikan informasi terkait data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data dilakukan secara sadar, terarah, dan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan, yaitu individu yang memiliki informasi tentang situasi dan kondisi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, informan mencakup pemilik toko Hikmah Collection, peraksaan, staf yang terlibat dalam proses pemasaran, serta konsumen yang belanja secara online. Data primer juga diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian. Nah, yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber seperti buku yang relevan dengan objek penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat para ahli, dokumentasi, serta foto-foto yang terkait dengan sistem dropshipping. Nah, yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mempermudah serta menyusun proses pengumpulan data secara sistematis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data akan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk mengungkap fakta, realitas,
yang terjadi langsung di lokasi penelitian. Metode yang digunakan meliputi yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti kegiatan, pelaku, waktu, proses, serta objek yang relevan. Ini dilakukan untuk mengumpulkan data akurat melalui pengamatan langsung terhadap kondisi, aktivitas, dan proses pemasaran yang berlangsung di toko Hikmah Collection Keraksaan. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemasaran yang diterapkan dalam bisnis dropshipping serta bagaimana pola tersebut berdampak pada peningkatan penjualan online. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah interaksi langsung antara peneliti dan informasi untuk bertukar informasi melalui tanya jawab yang lebih mendalam. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai strategi pemasaran yang diterapkan dalam bisnis dropshipping di toko Hikmah Collection Keraksaan. Penelitian mewawancarai berbagai informan seperti pemilik toko, staf pemasaran, serta beberapa konsumen yang melakukan pembelian secara online. Informasi yang dilakukan melalui wawancara ini akan memberikan gambaran mendetail tentang efektivitas pola pemasaran dalam meningkatkan penjualan online. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan catatan atau dokumen terkait berbagai sumber informasi. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan catatan atau dokumen terkait sebagai sumber informasi. Dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa laporan penjualan, strategi pemasaran, dan yang diterapkan serta dokumentasi lainnya yang relevan dengan aktivitas bisnis dropshipping di toko Hikmah Collection Keraksaan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan mendalam melalui pola pemasaran yang diterapkan baik dari media tertulis maupun arsip lainnya yang dimiliki oleh toko tersebut. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.